Oke, sekarang kita berbicara torsi ya atau momen gaya. Nah, misalkan kita lihat di sini ada sebuah kayu gitu ya, atau balok bersandar di dinding seperti ini. Nah, kira-kira bayangan kalian apa ini? Kalau misalnya ada kayu bersandar di dinding, ada dua kemungkinan ya, jatuh atau tetap bersandar. Nah, supaya tetap bersandar itulah yang kita sebut dengan setimbang. Nah, supaya setimbang artinya gaya-gaya yang bekerja ya saling menopang dan saling menolong. Nah, kita lihat dulu. Pertama di sini pasti ada gaya berat ya. Di sini pasti ada gaya berat ya. Ya kan? Mg. Nah, di sini ingat, ini adalah lantai nih. Anggap lantai ya. Ini lantai, ini juga lantai dindingnya. Nah, maka di sini ada gaya apa? Yang tegak lurus dengan bidang, yaitu gaya normal. Oke. Nah, di sini supaya tidak bergerak, di sini harus ada gaya apa? Gaya gesek. Nah, tentu di sini ya. Nah, atau kita buat titik nih. Ini titik A, di sini titik B ya. Bergampang. Di titik A berarti juga ada gaya normal di sini. Ya kan? N A, sini N B. Nah, perhatikan, jika sudut yang dibentuk di sini alfa misalnya, sudut alfa, nah maka yang harus kita lakukan adalah membuat gaya-gaya ini menjadi tegak lurus dengan batangnya. Oke. Nah, ada NB. NB tegak lurus atau tidak? Tentu tidak tuh. Maka kita buat jadi tegak lurus. Sini. Nah, ini NB. Nah, tapi kan akan berbeda dong dengan NB yang ini. Iya, jelas akan berbeda. Nah, maka kita lihat kalau di sini alfa, maka di sini juga pasti akan alfa, ya kan? Nah, maka di sini NB sin alfa. Oke. Nah, di sini juga sama. Di NA. Supaya dia tegak lurus dengan batang harus ada gaya di sini. NA-nya. Maka sini NA, kalau sini alfa maka sini juga akan alfa tuh. Maka NA cos alfa. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, tentu di sini ya, ini sih gampang ya. Harus di sini ya. Di sini kenapa enggak bisa? Ya karena nanti cos 0 akan sama dengan 0 misalnya seperti itu ya. Nah, bahkan sini akan alfa. Ya toh. Nah, kemudian berarti di sini apa? Mg sin alfa. Oke, udah semua gaya-gayanya? Udah semua kira-kira? Gaya-gayanya apakah sudah semua? Nah, di sini ada, lihat, ada Fg. Maka kita juga harus jadikan dia tegak lurus. Ya kan? Maka sini Fg sin alfa. Oke ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kira-kira? Nah, ini kan kenapa Fg sin apa? Ini kan sini alfa toh. Ya. Ini begitu ya. Kalau tidak diapit dia menggunakan sin. Nah, ini kayak yang bekerja ya. Jadi nanti kalian bisa hitung misalnya kayak gini nih. Ini panjang batangnya berapa nih misalnya. Panjang batangnya dikasih tahu nih. Berarti ini berapa? Separuhnya kan? Misalnya panjang batangnya L. Berarti sini 1/2 L. Nah, torsi itu yang kita sebut dengan tau ya. Tau adalah F kali L. Artinya gaya dikali dengan panjangnya. Misalnya kita ambil titik porosnya di B misalnya. Maka semua gaya yang di B nanti hitungannya dari 0 sini. 0 di sini setengah L, di sini jadi L.
Jadi persamaan ini jadi lihat nih, TB akan jadi 0 semua. Karena ini kan sama dengan F dikali L, yaitu F-nya berapa? F-nya NB sin alpha, ya kan? NB sin alpha dikali L-nya berapa? 0. Ya udah, ya kan? Misalnya dikurang jadi FG sin alpha dikali L-nya 0. Ya udah jadi 0 gitu ya. Jadi torsi di B enggak ada ya. Nah, kemudian yang ada hanya di MG, berarti torsi di W itu ya gaya berat ya. Torsi di W sama dengan MG sin alpha dikali dengan L-nya. L-nya berapa? MG sin alpha dikali dengan 1/2 L. Ya kan? Panjang batangnya setengah L. Nah, maka 1/2 L MG sin alpha. Dapat torsi di W. Kemudian torsi di A. Torsi di A kita pindah sini ya. Torsi di A berarti apa? F di A dikali dengan L di A. Ya kan? Nah, F di A apa yang dipakai? Berarti NA cos theta cos alpha. NA cos alpha dikali dengan L-nya berapa? Ya udah L. Berarti L kali NA cos, ini torsi A-nya. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ini akan setimbang gitu. Ini akan setimbang. Perhatikan. Yang searah dengan jarum jam berarti positif. Kita buat boleh. Itu tergantung ya. Nanti akan kelihatan tuh hasilnya. Kalau negatif berarti asumsi kita salah gitu ya. Bukan salah. Hanya berbeda dengan yang seharusnya berputar gitu. Nah, berarti sigma tau, ya kan? Sigma tau itu sama dengan tau A ditambah tau W gitu ya, atau sama dengan LNA cos alpha ditambah 1/2 MG sin alpha. Nah, jadi begitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita belajar lagi.